Selamat datang kembali wahai rakyat Budayanti yang hobinya berburu tobrut. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang telah selesai bertempur dan pada saat ini berkumpul di Bahtera. Lalu bersama dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan segera berkata kepada Hua Buyu bahwa mereka tidak memiliki waktu yang banyak. Mereka harus mengejar waktu untuk mengikuti turnamen 10.000 alam dan mereka harus kembali ke kota Qianxing. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan. Hua Buyu menjelaskan bahwa memang benar waktunya telah hampir habis, tetapi meskipun begitu kali ini Hua Buyu ingin berbicara sesuatu kepada saudara Xiaoyan. Bahtera yang dimiliki oleh keluarga Jin semuanya seharusnya dianggap sebagai bahtera kelas 3 menengah ke atas. Bahtera-bahtera ini jauh lebih maju daripada bahtera milik saudara Xiaoyan. Mereka benar-benar memiliki kestabilan terhadap lubang cacing raksasa yang lebih baik. Hua Buyu di sini tidak memerlukan bahtera tersebut, oleh karena itu jika saudara Xiaoyan membutuhkannya maka saudara Xiaoyan bisa mengambil bahtera-bahtera ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan memiliki bahtera yang telah diberikan oleh leluhur Xiao Wutian. Meskipun bahtera ini tampak gembel tetapi sepertinya semua orang pada saat ini sudah nyaman dengan bahtera tersebut. Kelompok Xiaoyan dari awal telah mengatur bahtera ini dengan hati-hati. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merapikan bahtera tersebut dan tidak mungkin bagi mereka untuk tiba-tiba meninggalkan bahtera ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa bahtera Fearless ini seperti rumah bagi kelompok Xiaoyan. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini tidak akan bisa meninggalkan bahtera tersebut. Hua Buyu pun sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Tetapi ada sedikit kekaguman di matanya hingga pada akhirnya dirinya lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Hua Buyu berkata jika saudara Xiaoyan enggan melepaskan bahtera tersebut, saudara Xiaoyan juga bisa meminta adik perempuan Ding Yue untuk memodifikasinya dan menggabungkannya dengan bahtera keluarga Jin. Dengan begitu Fearless Art tidak akan berubah tetapi stabilitas dari bahtera akan ditingkatkan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah Ding Yue. Xiaoyan segera bertanya apakah ini bisa dilakukan oleh Nona Ding Yue. Ding Yue yang pada saat ini sedang berjongkok di samping Jing Wuchen pada akhirnya segera menganggukkan kepalanya. Melihat Ding Yue pada saat ini setuju Xiaoyan tentu saja pada saat ini sangat senang. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini segera berkata karena permasalahannya sudah dipecahkan, dirinya saat ini tidak akan menunda saudara Xiaoyan lagi. Kali ini Hua Buyu sangat berterima kasih kepada saudara Xiaoyan karena telah membantunya menekan racunnya. Jika saudara Xiaoyan membutuhkan sesuatu maka Hua Buyu pasti akan melakukan yang terbaik. Hua Buyu pun segera menangkupkan sedikit tinjunya kepada Xiaoyan dengan penuh hormat. Xiaoyan juga pada saat ini menangkupkan tinjunya dan berkata bahwa saudara Hua Buyu tidak perlu terlalu serius. Jika saudara Hua Buyu tidak berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Xiaoyan dalam pertempuran sebelumnya, maka mungkin Xiaoyan tidak akan bisa sampai ke titik ini dengan selamat. Selain itu saudara Hua Buyu jangan khawatir karena setelah Xiaoyan menemukan sumber dari jantung api Xiaoyan akan memberikannya kepada saudara Hua Buyu sesegera mungkin. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pun kembali mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat kepada Xiaoyan. Pada akhirnya tanpa basa-basi pada saat ini kelompok Xiaoyan segera memutuskan untuk pergi. Fearless Art perlahan-lahan bangkit membawa bahtera dari keluarga Jin di belakangnya. Hua Buyu pada saat ini menyaksikan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini terbang meninggalkan bintang merah ke kota Qianxing. Singkat cerita pada akhirnya kelompok Xiaoyan telah sampai di kota 1000 bintang dan bahtera perlahan-lahan berlabuh. Kota 1000 bintang saat ini lebih hidup daripada ketika Xiaoyan pertama kali datang ke sini. Pada saat ini banyak orang yang benar-benar mengatur keberangkatan mereka untuk mengikuti kompetisi 10.000 alam. Di tengah-tengah kerumunan pada saat ini Xiaoyan memperhatikan bahtera dari keluarga Jin yang sangat mewah. Xiaoyan terbatuk 2 kali sebelum akhirnya bertanya kepada Ding Yu,
Apakah menurut Nona Ding Yue bahtera ini akan bisa dihargai dengan harga 700 juta pil origin abadi? Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini membutuhkan uang untuk pegangan dan untuk ongkos berangkat ke kompetisi 10.000 alam. Ding Yue pada akhirnya segera berkata agar Xiao Yan pada saat jangan khawatir, karena Xiao Yan masih memerlukan dana, maka pada saat ini Ding Yue akan memberinya 500 juta pil origin abadi. Dengan begitu total kekayaan dari Xiao Yan setelah dipotong perjalanan pada saat ini sudah mencapai 1,2 miliar. Ding Yue akan bisa memberikan Xiao Yan peringkat nomor antrian dalam waktu 50 tahun terakhir. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini melotot dan bertanya kepada Ding Yue apakah dirinya bercanda. Ding Yue pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa pada saat ini dirinya akan memberi Xiao Yan 700 juta pil origin abadi. Xiao Yan pada saat ini kembali semakin terkejut sementara Guandong berjalan ke arah Xiao Yan. Guandong menarik Xiao Yan dan berkata bahwa ini berada di peringkat 50 besar. Peringkat ini setidaknya membutuhkan 1,5 miliar pil origin abadi. Jika mereka bergerak sendiri dengan menawarkan harga seperti itu di pasaran, Guandong khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Tampaknya hanya Nona Ding Yue yang bisa mendapatkan harga seperti itu. Pada akhirnya setelah mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun segera mengeluarkan 500 juta pil origin abadi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiao Yan pun menyerahkannya kepada Ding Yue dengan hormat sambil tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini akan merepotkan Nona Ding Yue. Ding Yue pada saat ini hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya akan mengirim seseorang untuk membangun kembali bahtera Xiao Yan sesegera mungkin. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya kembali berterima kasih kepada Ding Yue. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera menunjuk Jing Wuchen yang sudah sedikit pulih. Ding Yue berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan harus menyerahkan orang ini kepadanya. Jing Wuchen seketika tampak curiga mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berkata bahwa Ding Yue bisa membuatnya pergi bersamanya secara sukarela. Dengan begitu Xiao Yan juga pada saat ini tidak akan bisa menghentikannya. Ding Yue pada akhirnya segera berkata kepada Jing Wuchen bagaimana jika dirinya mengajak Jing Wuchen untuk makan makanan enak. Jing Wuchen pada saat ini merasa ketakutan sehingga dirinya mundur beberapa langkah. Jing Wuchen buru-buru melambaikan tangannya sambil tersenyum masam dan berkata bahwa jika menyukai apa yang dilakukan oleh Jing Wuchen sebelumnya maka Nona Ding Yue juga tidak perlu memikirkan hal tersebut. Jing Wuchen melakukan tersebut karena memang harus dilakukan dan Jing Wuchen pada saat ini sudah tampak sedikit baik. Jing Wuchen tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Nona Ding Yue, tetapi Xiao Yan sangat menghargai kebaikan Nona Ding Yue. Melihat penolakan dari Jing Wuchen ini, Ding Yue pada akhirnya cemberut dan sedikit marah. Ding Yue pada akhirnya lanjut berkata jika Jing Wuchen tidak ikut dengan Ding Yue maka dirinya tidak akan membantu mereka membangun bahtera. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun berkata dengan sedih bahwa itu adalah dua hal yang berbeda, terlebih lagi jika Nona Ding ingin memenangkan hati dari keluarga Xiao Yan, Nona Ding Yue harus menggunakan pesona pribadinya. Trik macam apakah yang digunakan oleh Nona Ding Yue dengan mengancam untuk mendapatkan seorang pria? Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini menghentakkan kakinya dan berkata bahwa dirinya tidak peduli. Xiao Yan harus membuat Jing Wuchen untuk bisa pergi bersama dengan Ding Yue. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum masam dan tidak berdaya menyadari bahwa gadis ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya Xiao Yan tanpa daya segera mulai berbicara dan membujuk Jing Wuchen. Xiao Yan berkata bagaimana jika Jing Wuchen pada saat ini menemani Nona Ding Yue berkeliling kota Qianxing. Melihat Xiao Yan yang tidak berdaya pada saat ini, Jing Wuchen pun tidak memiliki pilihan lain selain mengangguk. Jing Wuchen menyadari bahwa bahtera ini benar-benar menyangkut kepentingan dari semua orang. Pada akhirnya Ding Yue tampak sangat senang hingga akhirnya mengajak semua orang untuk segera pergi. Ding Yue segera menarik Jing Wuchen yang tidak berdaya dan mereka pada saat ini segera bergegas pergi.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut, begitu juga dengan semua orang. Mereka hanya bisa menatap ke arah Ding Yue yang pada saat ini membawa Jing Wuchen pergi. Baik Xiao Zhan, Feng Feng, dan Nan Erming pada saat ini menggelengkan kepala mereka. Mereka diam-diam berduka untuk Jing Wuchen karena mereka secara pribadi merasakan bahwa intimidasi dari Ding Yue ini benar-benar menakutkan. Sementara itu melihat ekspresi semua orang pada saat ini, Xiao Yan sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini merasa mereka berdua pasti akan bersenang-senang. Hal ini tidak seseram apa yang mereka pikirkan karena Nona Ding Yue adalah orang yang sangat baik. Terlebih lagi Xiao Yan juga belum pernah melihatnya memiliki sikap yang seperti itu terhadap seorang pria. Mendengar hal tersebut, Guandong juga pada saat ini tidak bisa menahan diri dan hanya bisa tersenyum kecut. Pada akhirnya Guandong segera mengajak semua orang untuk pergi ke tentara bayaran Chang Yue. Di dalam perjalanan Xiao Yan berkata kepada Guandong bahwa keluarga Jin saat ini telah runtuh. Bukankah dengan begitu berarti tidak ada yang mengambil alih dari wilayah keluarga Jin? Guandong pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata seharusnya memang seperti, tapi keluarga Bai sudah lama menambahkan keluarga Jin. Oleh karena itu Guandong khawatir ketika keluarga Jin meninggalkan gedung, keluarga Bai akan segera mengambil alih keuntungan dari keluarga Jin. Xiao Yan pun mengerutkan kening setelah mendengar nama keluarga Bai. Pada akhirnya Xiao Yan lanjut berkata jika Xiao Yan memberikan wilayah keluarga Jin ini ke kelompok tentara bayaran Chang Yue, mereka bagaimana pendapat saudara Guandong? Mendengar hal tersebut Guandong pada saat ini sedikit terkejut dengan kegembiraan. Guandong tanpa sadar bertanya apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan. Guandong bahkan tidak pernah memikirkannya dan bagaimana mungkin dirinya bisa mendapatkan berkah seperti itu. Terlebih lagi kekuatan kelompok tentara bayaran Chang Yue tidak akan cukup untuk bersaing dengan keluarga Bai. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan segera berkata karena ini tempat yang bagus, bagaimana mungkin itu bisa diserahkan kepada orang lain. Keluarga Jin telah dihancurkan oleh Xiao Yan sendiri, oleh karena itu tentu saja Xiao Yan yang berhak memutuskan wilayah mereka. Mari mereka kembali dan melakukan beberapa penyesuaian terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan pergi ke keluarga Jin untuk melihat apakah bangunan itu telah dikosongkan ataukah telah ditempati oleh keluarga Bai. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan segera sampai di tempat kelompok tentara bayaran Chang Yue. Guandong pada saat mengatur kelompok Xiao Yan untuk beristirahat sejenak, Guandong berkata bahwa saudara Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini bisa beristirahat sejenak. Mereka bisa menghubungi Guandong jika mereka membutuhkan sesuatu. Guandong pada saat ini ingin memberitahu dan melihat reaksi dari kakak-kakaknya setelah Guandong telah meningkat. Setelah selesai berbicara tanpa menunggu jawaban dari Xiao Yan, Guandong pun seketika lanjut pergi. Sementara itu Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Guandong. Xiao Yan telah sibuk berlatih sepanjang waktu dan berhadapan dengan permasalahan yang serius selama periode waktu ini. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar tidak memperhatikan perkembangan dari Guandong. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum setelah menyadari bahwa Guandong benar-benar telah meningkat. Sementara itu kelompok Xiao Yan yang lainnya pada saat ini memutuskan untuk pergi berbelanja. Xiao Zhan dan Nan Erming pada saat ini hanya bisa menghela nafas tidak dan mengikuti semua orang pergi. Tidak lama setelah itu Guandong pun segera datang bersama dengan kedua saudaranya. Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini menaklukkan tangan mereka kepada Xiao Yan. Guan Hong segera berkata bahwa dirinya mendengar dari saudara ketiga bahwa Xiao Yan telah memperoleh banyak hal kali ini. Selain itu saudara ketiga juga cukup beruntung untuk bisa menerobos ke Dosian Bintang 3. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar berterima kasih kepada saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menangkupkan tangannya sambil tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah keberuntungan. Saudara Guandong mampu menerobos ke Dosian Bintang 3 karena keberuntungannya sendiri, oleh karena itu tidak perlu berterima kasih kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Guandong pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak perlu banyak berbasa-basi lagi.
Guandong segera berbicara kepada Xiao Yan bahwa keluarga Jin pada saat ini memang telah diambil alih oleh keluarga Bai, bahkan plakat nama keluarga Jin telah dilepas dan telah diubah menjadi plakat keluarga Bai. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan sedikit tersenyum. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi dan menemui keluarga Bai. Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini tampak sedikit bingung. Keluarga Bai adalah kekuatan kelas 2 dan kekuatan mereka tidak dapat digoyahkan oleh kelompok tentara bayaran Chang Yue. Selain itu keluarga Bai juga telah menduduki keluarga Jin dan kekuatan mereka pasti telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya Guan Hong segera bertanya sementara Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dirinya bertanya apakah saudara Xiao Yan mengenal keluarga Bai. Namun mengapa saudara Xiao Yan pada saat ini ingin pergi ke keluarga Bai? Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya hanya memiliki hubungan sepihak dengan keluarga Bai. Xiao Yan pada saat ini ingin pergi untuk mendapatkan kembali wilayah keluarga Jin. Mendengar hal tersebut Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini menjadi semakin terkejut. Mereka tahu bahwa Bai Yuxi kepala keluarga dari keluarga Bai adalah bintang 5 Dosian. Selain itu ada banyak orang kuat di bawah komandonya dan bahkan kekuatan mereka benar-benar tidak dapat untuk diprovokasi. Keduanya pada saat ini saling memandang dan berpikir bahwa ini benar-benar agak sulit untuk dipercaya. Pada akhirnya Guan Zi jelas merasa tidak nyaman dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah menampilkan sesuatu yang tidak sederhana di hadapan mereka tetapi perkataan yang sebelumnya dilontarkan tampaknya sedikit arogan. Guan Zi pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao apakah saudara Xiao Yan pada saat ini tidak bercanda. Bai Yuxi adalah tetua dari keluarga Bai dan merupakan seorang Dosian bintang 5. Dirinya juga adalah orang yang cukup berpengaruh di kota Qianxing ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Terserah Bai Yuxi untuk mau memberikan tempat tersebut atau tidak kepada Xiao Yan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tetap harus meminta hak yang dimiliki oleh Xiao Yan. Tanpa menunggu jawaban dari keduanya pada saat ini Xiao Yan segera berjalan keluar. Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini sama-sama tercengang melihat punggung Xiao Yan yang perlahan pergi. Sementara itu Guandong pada saat ini berkata kepada keduanya agar mereka jangan khawatir. Sebaiknya kakak pertama dan kakak kedua pada saat ini percaya kepada Xiao Yan. Setelah selesai berbicara Guandong pada akhirnya segera meninggalkan keduanya dan mengikuti Xiao Yan. Melihat Guandong yang tersenyum dengan penuh minat pada saat ini keduanya merasakan ada yang aneh. Pada akhirnya di tengah-tengah kebingungan ini keduanya mau tidak mau mengikuti pergerakan Xiao Yan dan Guandong. Mereka benar-benar hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah menyadari bahwa Dosian Bintang 2 akan meminta paksa wilayah dari Dosian Bintang 5. Pada akhirnya Xiao Yan, Guandong, Guan Hong dan Guan Zi telah sampai di tempat dari keluarga Jin. Kediaman dari keluarga Jin ini menempati bagian tengah dari kota Qianxing. Ruang di tempat ini jelas jauh lebih besar dengan arus manusia yang tidak nerisik seperti di bawah. Tempat ini benar-benar jauh lebih nyaman dan tempat ini benar-benar diidamkan oleh semua orang. Pada saat ini semua orang bisa melihat tempat dari keluarga Jin yang telah diganti nama menjadi keluarga Bai. Kekuatan dari keluarga Jin yang tersisa juga pada saat ini diintegrasikan ke keluarga Bai. Dengan begitu maka kekuatan dari keluarga Bai benar-benar akan menjadi semakin besar. Menyadari hal tersebut pada saat ini kelompok dari Guandong benar-benar ciut. Sementara itu Xiao Yan langsung pergi ke gerbang dari keluarga Bai tetapi dihentikan oleh penjaga. Seorang penjaga segera mengangkat kepalanya dan berkata bahwa ini adalah tempat dari keluarga Bai dan orang asing tidak boleh masuk. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan langsung mengulurkan tangannya. Xiao Yan membiarkan penjaga melihat telapak tangannya. Penjaga itu pun bingung tetapi pada akhirnya dirinya melihat telapak tangan Xiao Yan yang langsung mengenai wajahnya. Segera setelah itu ada 5 sidik jari yang besar di wajah penjaga tersebut.
Sementara itu Xiao Yan menunjuk ke arah penjaga dengan mata acuh tak acuh dan berteriak agar dirinya memperhatikan sikapnya. Sementara itu Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini benar-benar tercengang melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain penjaga lainnya pada akhirnya bereaksi dan segera bertanya kepada Xiao Yan siapakah sosoknya. Dirinya benar-benar lancang dan berani memprovokasi keluarga Bai mereka. Bersamaan dengan keributan yang tercipta pada akhirnya terdengar sosok dari belakang mereka semua. Sosok itu segera bertanya siapakah yang menyebabkan keributan di keluarga Bai miliknya. Penjaga pun seketika menoleh dan menyadari bahwa sosok yang datang adalah tetua kedua. Dirinya berkata bahwa bajingan-bajingan ini adalah orang yang bodoh yang telah menyebabkan keributan dan memukul penjaga. Pada akhirnya sosok pemimpin kedua dari keluarga Bai yang bernama Bai Qi pun segera berjalan mendekat. Dirinya memperhatikan kelompok dari Guandong dan berkata bukankah ini ketiga pemimpin dari kelompok tentara bayaran Chang Yue? Apakah keluarga Bai mereka telah memprovokasi kelompok tentara bayaran dari Chang Yue? Sosok Bai Qi pada saat ini benar-benar mengabaikan keberadaan Xiao Yan yang berada di dekatnya. Sementara itu Guan Hong menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Guan Hong tidak takut pada keluarga Bai tetapi dirinya khawatir dirinya akan membawa bencana bagi saudara-saudaranya di kelompok tentara bayaran Chang Yue. Pada akhirnya Guan Hong pun segera berkata bahwa mereka kita tidak memiliki permasalahan. Bai Qi pun berteriak dengan ekspresi tegas jika tidak ada permasalahan maka mereka bisa keluar. Sementara itu penjaga yang dipukul pada saat ini merasa sangat marah, dirinya segera menunjuk ke arah Xiao Yan dan berkata tetapi bocah ini baru saja memukulnya. Bai Qi pada akhirnya sedikit mengerutkan keningnya ketika dirinya mendengar hal tersebut. Bai Qi mengangkat kepalanya sedikit menatap ke arah Xiao Yan dengan jijik dan bertanya apakah dirinya telah melakukan hal tersebut. Jika dirinya memang melakukannya maka pada saat ini dirinya harus berdiam diri dan membiarkan penjaganya untuk membalas hal tersebut. Dengan begitu maka permasalahan kali ini tidak akan berlanjut di masa depan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu si penjaga berjalan menuju ke arah Xiao Yan dan segera mengangkat telapak tangannya. Dirinya pada saat ini bergegas menamparkan Xiao Yan tetapi pada saat tamparan ini hendak mengenai Xiao Yan petir seketika meledak dan ledakan segera terjadi begitu saja. Ledakan petir ini mengenai tubuh penjaga secara langsung dan kekuatan kekerasan langsung mengubah seluruh tubuh penjaga ini menjadi berwarna hitam. Penjaga itu pun mundur beberapa langkah sambil mengeluarkan seteguk asap hitam. Orang-orang di sekitar juga menunjukkan keterkejutan oleh guntur yang tiba-tiba muncul. Bai Qi juga terkejut dan menundukkan kepalanya karena ketakutan. Dirinya segera melotot ke arah Xiao Yan tetapi dirinya pada saat ini tidak berani melawan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan berteriak marah memerintahkan mereka untuk menginstruksikan ketua Bai Yuxi agar segera keluar. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua prajurit maupun keluarga dari keluarga Bai segera maju. Bai Qi juga berteriak bahwa bocah ini benar-benar sangat sialan dan berani. Bagaimana mungkin bajingan sepertinya ingin bertemu dengan tetua mereka secara langsung. Hari ini dirinya telah menyebabkan banyak masalah di keluarga Bai. Keluarga Bai tidak bisa diprovokasi oleh siapapun dan hari ini dirinya benar-benar akan diselesaikan. Bai Qi kepada akhirnya segera memerintahkan semua prajurit dan semua orang untuk menangkap kelompok Xiao Yan. Semua orang pada akhirnya segera mengepung Xiao Yan sementara Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini segera menangkupkan tinju mereka. Dirinya berkata kepada Bai Qi bahwa pada saat ini mereka benar-benar telah melakukan kesalahpahaman. Kelompok tentara bayaran Chang Yue pasti akan menyiapkan hadiah untuk menebus kesalahan ini. Mendengar hal tersebut Bai Qi pun melambaikan jubah lengannya dan berkata agar mereka menyiapkan 1 miliar pil origin abadi. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut ketika berbicara di tahap ini pada saat ini Bai Qi pun segera dikejutkan. Sosok Xiao Yan telah bergegas maju dengan langkahnya dan meraih kerah dari Bai Qi. Mata yang dipancarkan oleh Xiao Yan pada saat ini sedingin es ketika menatap ke arah Bai Qi. Pada saat ini segera berteriak bahwa jika Bai Yuxi tidak muncul maka Xiao Yan akan membunuh pemimpin keduanya hari ini.
Bai Qi yang terkejut pada saat ini berusaha untuk melawan tetapi dirinya merasakan tusukan rasa sakit di benaknya pada saat ini. Rasa sakit yang ditimbulkan pada saat ini adalah kekuatan jiwa keadaan suci Xiao Yan yang benar-benar menekan Bai Qi. Bai Qi pun hendak membuka mulutnya sementara Xiao Yan pada saat ini dengan cepat memasukkan teratai api surgawi ke dalam mulut Bai Qi. Bai Qi pun seketika tampak merasakan ketakutan karena dirinya merasa masa energi kekerasan di mulutnya bisa meledak kapan saja. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Bai Qi sepertinya Bai Qi benar-benar tidak dianggap oleh Bai Yuxi. Namun sesaat ketika Xiao Yan hendak meledakkan teratai api sesosok pada saat ini bergegas dari atas, seorang pria parubaya dengan kemeja putih pada saat ini berdiri di hadapan Xiao Yan, dirinya menatap ke perkelahian dengan ekspresi rendah hati di wajahnya, sosoknya berulang kali menaklukkan tinjunya kepada Xiao Yan dan orang ini tidak lain tidak bukan adalah Bai Yuxi. Bai Yuxi segera berkata kepada Xiao Yan jika ada yang ingin saudara katakan maka dirinya bisa mengatakannya. Melihat Bai Yuxi yang pada saat ini menundukkan dan menakutkan tangannya kepada Xiao Yan semua orang di keluarga Bai seketika terkejut. Bai Qi juga pada saat ini tanpa sadar berteriak kepada ketua pertama dari keluarga Bai. Mendengar hal tersebut Bai Yuxi pada akhirnya berteriak dengan marah memerintahkan Bai Qi untuk diam. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya melepaskan Bai Qi dan segera dengan gerakan tangannya teratai api surgawi di mulut Bai Qi berubah menjadi kilatan api yang menyatu kembali ke dalam tubuh Xiao Yan. Sementara itu Bai Yuxi pada saat ini segera memimpin Xiao Yan untuk silakannya masuk. Bai Yuxi berkata agar saudara jangan menyalahkannya karena dirinya telah bertindak bodoh dan lebih baik pada saat ini saudara segera masuk. Dengan kepemimpinan dari Bai Yuxi pada akhirnya semua orang di keluarga Bai minggir satu demi satu. Melihat penampilan Bai Yuxi yang seperti ini baik ini pun tidak berani berbicara dan wajahnya memerah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menginstruksikan kepada Guan Dong dan yang lainnya untuk mengikutinya. Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja mereka lihat. Seorang Dosian bintang 2 benar-benar membuat seorang Dosian bintang 5 membungkuk dan mengangguk seperti anjing. Pada akhirnya Guan Hong dan Guan Zi segera bertanya kepada Guan Dong dengan suara rendah. Mereka bertanya mungkinkah Bai Yuxi ini berhutang budi kepada saudara Xiao Yan ataukah Bai Yuxi ini memiliki rahasia yang dipegang oleh saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Guan Dong pada saat ini tidak segera memberitahu mereka dan hanya mengikuti instruksi dari Xiao Yan. Pada akhirnya mereka pun segera sampai di sebuah aula dan berbincang-bincang. Bai Yuxi pada saat ini sangat menghormati Xiao Yan dan benar-benar kembali meminta maaf kepada Xiao Yan. Sementara itu Bai Qi benar-benar tidak mengerti mengapa Bai Yuxi bersikap begitu menghormati seorang Dosian bintang 2. Pada akhirnya Bai Yuxi pun kembali ke topik pembicaraannya dan bertanya dengan sedikit ragu-ragu. Dirinya berkata bahwa dirinya tidak tahu permasalahan apa yang terjadi di sini. Oleh karena itu apakah saudara pada saat ini bisa menjelaskannya kepada Bai Yuxi? Bai Yuxi pada saat ini benar-benar merasa ketakutan menghadapi Xiao Yan. Dirinya telah melihat secara langsung Xiao Yan mengalahkan Dewa Guntur Iblis dengan matanya sendiri. Oleh karena itu Bai Yuxi pada saat ini tidak memiliki jejak permusuhan kepada Xiao Yan. Dirinya menyadari jika Xiao Yan telah kembali maka dengan begitu keluarga Jin benar-benar telah musnah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan menyesap teh dan lanjut tersenyum ke arah Bai Yuxi. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bukankah Bai Yuxi adalah orang yang cerdas dan mengapa Xiao Yan harus mengucapkannya secara langsung? Mendengar hal tersebut Bai Yuxi pada saat ini segera mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Dirinya pun segera mendongak ke arah tempat dari keluarga Jin yang mereka tinggali sekarang. Bai Yuxi pun pada akhirnya segera berkata apakah yang dimaksud oleh saudara adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh keluarga Jin. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa ketua pertama dan tertua kedua dari keluarga Jin telah dihabisi sendiri oleh Xiao Yan. Oleh karena itu bukankah tidak pantas jika keluarga Bai pada saat ini menempati tempat dari keluarga Jin?
Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan pada saat ini, semua anggota dari keluarga Bai sedikit mengubah ekspresi mereka. Bai Qi juga pada saat ini segera memasang kupingnya dan berpikir seolah-olah apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini tidaklah benar. Sementara itu bersamaan dengan semua orang yang memiliki ekspresi dipenuhi dengan ketidakpercayaan, Bai Yuxi pada saat ini terlihat serius dan menganggukkan kepalanya. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya baru saja mengerti mengenai permasalahan ini, oleh karena itu apapun yang diinginkan oleh saudara maka dirinya bisa mengatakannya. Seketika kerumunan yang mencurigai perkataan Xiao Yan ini adalah bualan benar-benar kembali dikejutkan. Semua mata tertuju pada Bai Yuxi dan sikap yang baru saja ditampilkan oleh Bai Yuxi membuat semua orang tercengang. Sikap Bai Yuxi ini secara langsung menunjukkan kebenaran dari apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Seorang Dosian bintang 2 memenggal kepala dari ketua pertama dan ketua kedua keluarga Jin. Yang satu adalah Dosian bintang 4 sementara yang lainnya adalah Dosian bintang 3. Pada akhirnya mereka berpikir bukankah orang seperti itu benar-benar memiliki karakter yang menakutkan. Sementara itu di tengah-tengah keterkejutan semua orang, Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan berpikir keluarga Jin akan pindah ke gedung kosong. Oleh karena itu satu-satunya hal yang dapat mereka gunakan adalah atap ini. Perkataan Xiao Yan ini benar-benar sangat jelas dan Bai Yuxi pada saat ini segera menyadarinya. Sementara itu Bai Qi pada saat ini segera menolak apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya berkata kepada Bai Yuxi bahwa mereka baru saja pindah ke sini. Jika mereka kembali pindah maka wajah apa yang dimiliki oleh keluarga Bai mereka. Keluarga Bai benar-benar telah pindah ke rumah baru dengan sangat meriah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Qi pada saat ini Bai Yuxi berteriak marah dan berkata agar Bai jangan berbicara dengan kasar segera. Setelah itu Bai pada akhirnya hanya bisa terdiam dan menahan apa yang ingin dirinya ucapkan. Sementara itu pada saat ini Bai Yuxi benar-benar segera mewujudkan apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Dengan penuh hormat dirinya berkata jika ini permasalahannya hal ini mudah untuk dibicarakan karena ini hanyalah perkara tempat. Jika saudara menginginkannya oleh karena itu keluarga Bai tentu saja tidak akan berani mengabaikannya. Setelah itu Bai Yuxi pun segera melambaikan tangannya dan menginstruksikan kepada semua orang. Bai Yuxi berteriak agar mereka mengemasi barang-barang masing-masing dan segera kembali ke keluarga Bai. Mendengar apa yang diinstruksikan oleh Bai Yuxi semua orang pada saat ini tertegun sejenak. Sementara itu Bai Qi pada saat ini merasa sangat marah dan memalingkan wajahnya dan bergegas pergi. Sementara itu Xiao Yan tersenyum lembut dan segera mengucapkan terima kasih kepada Bai Yuxi. Xiao Yan pun melirik ke arah Guandong dan pada saat ini mereka seketika mengucapkan terima kasih kepada Bai Yuxi. Melihat Guandong dan yang lainnya yang pada saat ini menaklukkan tangannya Bai Yuxi benar-benar sedikit terkejut. Bai Yuxi tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan memberikan atap mewah ini kepada pasukan tingkat rendah di kota 1000 bintang. Pada akhirnya Bai Yuxi pun segera berkata bahwa dirinya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih. Kekuatan dari kelompok tentara bayaran Chang Yue jelas merupakan yang terbawa di kota Qianxing. Dengan begitu dirinya khawatir akan banyak kekuatan yang menginginkan tempat dari keluarga Jin ini. Oleh karena itu saudara harus memikirkan permasalahan ini dengan baik. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum tipis. Xiao Yan lanjut berkata agar keluarga Bai tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Pertama kali Xiao Yan tiba di kota 1000 bintang saudara Guandong telah melakukan yang terbaik untuk Xiao Yan. Terlebih lagi ini hanyalah permasalahan tempat dan jika ingin menjadi lebih kuat bukankah mereka harus melawan ombak yang menerjang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Bai Yuxi pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Bai Yuxi pun lanjut berkata karena saudara telah berkata demikian tentu saja Bai Yuxi tidak akan keberatan. Tempat dari keluarga Jin ini pada saat ini akan dikosongkan oleh keluarga Bai demi saudara Xiao Yan. Jika mereka bisa menggunakan hal ini untuk menjadi teman satu sama lain bukankah itu akan menjadi ide yang bagus? Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Yuxi ini Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini sudah tidak terlalu heran.
Dirinya sebelumnya telah mendengar perkataan dengan sangat jelas mengenai permasalahan ini, sementara itu tidak ada seorang pun dari keluarga Jin yang pada saat ini keluar untuk menanyakan mengenai Wu Henjian. Mereka pada saat ini tampaknya berpikir bahwa Wu Henjian juga benar-benar telah dibunuh oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain setelah basa-basi Bai Yuxi selesai dengan Xiao Yan, pada akhirnya Bai Yuxi pun meninggalkan kediaman dari keluarga Jin yang pada saat ini ditempati oleh tentara bayaran Chang Yue. Seluruh kelompok tentara bayaran Chang Yue menjadi bersemangat mendapatkan tempat yang lebih baik. Pada akhirnya setelah permasalahan ini selesai, Xiao Yan pun segera beristirahat di tempat kelompok tentara bayaran Chang Yue yang baru. Sementara itu pada saat ini banyak sorak-sorai yang bergema untuk beberapa saat. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran Chang Yue mulai berpindah satu demi satu ke warung cabang Budayanti yang baru.